Welcome back to my channel teman-teman. Ya, kembali lagi ke channel Randy C, membahas semua yang kira-kira bisa diambil hikmahnya dan manfaatnya. Ya, hari ini saya mumpung masih ingat, saya ingin membahas perkara yang mungkin mungkin sering kita jumpai, yang dimana itu samar tapi ya mempengaruhi kita juga, apalagi kalau belum subscribe. Ya, subscribe bro. Oke, langsung kita pembahasannya. Kita akan membahas mengenai setan atau iblis yang menggoda manusia. Ya, kita tahu namanya usaha itu pasti ada gagal, ada berhasil. Nah, tidak luput juga seperti setan atau iblis itu juga menggoda manusia, juga mengalami gagal dan berhasil. Kita akan bahas tentang kegagalannya dan upayanya lagi. Jadi ketika si iblis ya mencoba menggoda manusia, membuat manusia jadi jahat, itu mengalami kegagalan, mereka akan membuat strategi baru, yaitu kebalikannya. Jadi ketika sudah dibuat jadi jahat itu sulit, para iblis akan mencoba membuat manusia agar menjadi manusia yang paling baik atau merasa paling benar. Nah, di sini juga nggak bisa, maksud saya nggak boleh manusia itu untuk jadi jahat dan jadi merasa baik, itu nggak boleh ya. Karena ketika manusia merasa baik, lebih baik dari yang lain, dia akan menolak kebenaran yang disampaikan orang lain karena menganggap dirinya sendirilah yang paling benar. Dan orang-orang yang seperti itu lebih sulit lagi diingatkan. Contoh, ketika orang ini melakukan kejahatan, dia menyadari bahwa yang dilakukannya adalah sesuatu yang salah, yang jahat, dan orang yang akan mengingatkan itu lebih mudah, karena ya bukan mudah mengentengkan ya, tapi akan lebih mudah karena itu jelas jahat dan tidak benar dan dilarang oleh Tuhan. Dan di situ kesempatan dia untuk berpikir ulang akan tinggi. Namun kalau kita bertemu dengan orang yang merasa lebih baik, lebih benar, itu sulit, karena mau diingatkan pun hal yang dia lakukan itu merasa tidak ada yang salah dan merasa lebih benar. Nah, itu sulitnya karena nanti logika akan mentok, karena dia sudah merasa ada di posisi benar, sehingga mau dibenarkan lagi itu tidak bisa, sulit. Hanya hidayah langsung dari Tuhan lah yang bisa merubah orang-orang yang yang merasa benar. Jadi teman-teman, saya sih berharap ya saya sendiri sering menemui orang yang seperti itu, dan kalau saya ketemu orang seperti itu sih, itu di luar kemampuan saya untuk apa ya, saya sudah nggak ambil bagian daripada mengingatkan orang yang seperti itu, karena ya saya pernah mencoba pun sulit. Nah, tapi saya yakin orang-orang yang seperti itu jika punya takdir dia akan menjadi orang benar, pasti akan ada hidayah dari Tuhan dengan peristiwa apapun itu ya. Jadi teman-teman, kita harus berpikir jangan terlalu berlebihan dalam merasa benar dan baik. Kita juga harus menanamkan sikap ada kenetralan dalam diri kita, agar kita tidak berlebihan dalam menyikapi sesuatu ya. Walaupun kita bisa pun ya, tapi jangan berharap kita kan dipandang selalu benar dan selalu baik ya. Pasti akan ada orang-orang yang menyalahkan kita, dan ya terima sajalah kalau kita disalahkan, kita ambil hikmahnya saja, karena kita tidak tahu apakah mereka itu benar atau tidak. Ikuti kata hati kamu yang lebih dalam lagi, sehingga kebenaran yang sejati dalam template-nya hatimu itu akan memberitahukan kamu bahwasanya itu benar gitu ya. Setidaknya jangan sampai perasaan kebenaran yang ada di hatimu itu menyebabkan konflik di sekitarmu. Ya cukup kita berusaha benar dan baik,
jangan terlalu berlebihan dalam kepedean hatimu ya. Oke, terima kasih. Itu sedikit pengalaman saya menghadapi orang-orang yang seperti itu. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dan bermanfaat. Hidup di dunia memang rumit, jadi ya maklumin aja ya, memang dunia tempatnya kerumitan, itu ada dunia. Salam Rendise.